Gara-gara satu hal menjadi masalah, menjadi batu masalah di depan kita. Tapi hari ini saya mau bilang, kita bukan harus bersungut-sungut, jangan bersungut-sungut. Tetapi justru hari ini kita harus berkata, thank you masalah. Karena ada masalah, saya pasti akan dirubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam hidup saya. Dan kemudian akhirnya kita cuma lihat-lihat dan udah sayang kan, udah masuk ke tempat itu kalau nggak main. Akhirnya kita cari permainan yang paling anak-anak di sana. Dan ada namanya permainan yaitu Scooby-Doo. Ya udah, kita masuk ke tempat Scooby-Doo, tapi saya harus make sure dulu bahwa permainan ini aman buat saya. Yang jaga oma-oma, di sana kan banyak oma-oma yang udah retire kerja di amusement park. Saya tanya sama oma-oma, excuse me, I would like to know, saya mau tahu, ini permainannya serem nggak? Dan dia menjawab gini, oh no, this is my favorite, katanya. Favoritnya dia, oke. Oma-oma umur 60, 70, favoritnya dia. Saya tahu ini permainan anak-anak banget, ya kan? Kemudian benar saya masuk ke dalam, ngantri setengah jam. Tibalah kita di tempatnya, kita ngantri. Itu permainannya, kereta itu isinya 4 orang. Rachel, Jesse di depan, saya duduk di belakang sendirian. Restoran nggak mau masuk, ya kan? Ya udah, jadi kita bertiga. Ternyata tuh benar, itu santai, cuma muter-muter, jalan-jalan seperti gitu. Lewatin kan kayak film Scooby-Doo. Lewatin rumah-rumah hantu, gak ada serem banget, santai banget. Ya udah terus ya kita ketawa-ketawa, oh ya lihat hantunya bohongan banget gitu kan ya, segala macam. Terus kemudian tiba-tiba di depan kita seperti berhenti, kita berhenti, ternyata itu lift. Liftnya pintunya kebuka tiba-tiba. Pintu kebuka, kita masuk ke dalam lift. Kita masuk ke dalam lift, kemudian kita mulai diangkat pelan-pelan, naik. Tinggi, makin tinggi, saya udah mulai curiga. Kenapa mesti pakai naik lift segala? Kalau kita masih banyak yang menolong kita, ya kita nggak ngerti bahwa cuma Allah sebenarnya yang bisa nolong kita. Tapi waktu yang lain udah nggak bisa nolong kita lewat masalah, di situ kita ngerti bahwa memang hanya satu-satunya Allah yang setia yang menjadi penolong di dalam hidup kita. Saudara terkasih, tahukah saudara, tujuan Allah lewat masalah adalah mengubah hati kita. Ada amin? Jadi hari ini masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah jodoh, masalah masa depan, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita karena sudah disaring oleh Tuhan, karena Tuhan mau mengubah hati kita. Bilang thank you masalah. Jangan bersungut-sungut, jangan gampang marah atas masalah, jangan kepancing emosi dengan masalah, tapi tenangkan hati dan berkata, aku tahu Lord, masalah ini adalah anugerah yang berasal daripada Tuhan, dan lewat masalah aku akan menjadi pribadi yang lebih baik. Lewat masalah hatiku akan diubahkan.